Hayabusa dan juga Lancelot ini bakalan gampang banget in outnya dan nggak boleh dia duluan yang buka karena walaupun mereka lupa ramaikan kolom komentar dan juga di share videonya sebanyak-banyaknya. Gila, tadi ada Mamang LJ ternyata yang mampir di kolom komentar, tapi kok yang disemangatin Run gitu kan. Oh gitu. Kenapa? Ada apa gitu Bang LJ sama Run bisa temenan tapi ya kita harus ini apa namanya berbaik sangka lah ya, jangan berburuk sangka terus gitu, sakit hati soalnya. Ya pokoknya katanya semangat Run tadi. Oke, Runnya makin semangat lagi nih pastinya kalau dia tahu. Tapi ya kalau kita lihat dari MBR juga nggak kalah semangat. Ini kita lihat dari match up midnya, minionnya di clear terlebih dahulu, malah itu menang clear dan move juga dimenangkan. Kali ini Pixie harus mengeluarkan Aegis-nya mau tidak mau, namun Pensidensi langsung mengacak-acak posisi dari teman-teman MBR. 3 pemain bahkan dipukul mundur. Wow, ya pemain harus mundur terlebih dahulu, permainan yang cukup agresif di early game dari Matilda. Dia balik lagi, Pixie tahu hero-nya ini kuat di early game, damage-nya lumayan sakit dari early game, maka dari itu dia masih berani buat masuk dan sudah terpantau ternyata dari Lancelot-nya nggak akan bisa untuk lanjutin red buff-nya, harus pulang terlebih dahulu karena tadi udah kelihatan Matildanya jalan barengan sama Fumiko. Nah, ditarik tuh kan buff-nya kelihatan, ada di basket. Bagus banget tadi dari seorang Lunar ya. Tapi nih kalau kita bahas soal top lane ini bakal kayak gini sih. Bahkan di level yang kedua aja mereka udah saling ngekat ya. Ini berani banget sih dari dua-duanya. Ya betul sekali, dan kali ini Nafliera mendapatkan sedikit tekanan dari Fumiko dan juga hasilnya first blood berhasil didapatkan oleh seorang Stacy. Mungkin dari cutting minionnya terlalu jauh ya. Oke, mungkin nanti di mid game ke late game boleh Nafliera seperti itu, tapi untuk early game menurut gue cukup beresiko karena dia juga belum terlalu tanky ya. Oh, hati-hati Lunar. Udah bertemu dengan seorang Sesi, sakit banget Sesi. Masih berhasil untuk mundur dari seorang Lunar kali ini. Hampir banget karena dengan Dead Sonata sebagai openingnya sakit banget damage-nya. Dan kali ini kita melihat di mana ya punishment tadi ke arah Uranus tuh bagus banget sih. Memang resiko untuk ngekat di awal tuh ya kayak gitu, bisa banget untuk dipanis sama siapapun karena memang dari level dan itemnya tuh belum cukup. Dan Turtle kali ini free untuk alter ego. Oke, tadi sempat ada gangguan juga dari Nafliera tapi tidak ada indikasi lanjutan, hanya untuk ngecek aja sekedar info buat teman-temannya. Lihat Pensidensi early game udah berani banget buat cutting minions, tapi The Strike berhasil menumbangkan seorang Matilda. Sayang banget Pixie di sini harus ter-take down terlebih dahulu, di mana poin killnya jadi sama, satu sama, walaupun dari gold juga lagi lebih unggul alter ego ya, walaupun tidak begitu jauh. Ya, ini masih keunggulan goldnya hanya disebabkan sama Turtle aja sih tadi. Dan kita masih menunggu nih aksi dari Lancelot untuk di early game yang harusnya bisa kasar banget. Apalagi nanti ketika dia udah jadi satu item, entah apapun item yang diambil, entah War X kah, Endless Battle, atau mungkin BOD juga mungkin bisa, Heptasis juga bisa. Intinya udah satu item itu bakal dahsyat banget. Dan Yin yang overturn sepertinya sudah dikomit barusan dari Kaguranya Run, tapi sayangnya belum berhasil membuahkan hasil. Dan Flame Shot barusan hampir saja mendapatkan kill. Lalanix mengejar kali ini, namun langsung kabur kali ini dengan Flea-nya. Masih bisa selamat lagi dari Run. Oke, dari Runur masih bisa selamat ke arah belakang dan mungkin ada sedikit ini ya semangat dari LJ, makanya Runur mainnya jadi lebih OP lagi ya kan. Dan kali ini kita lihat ada Fumiko, satu inisiasi coba dilakukan. Nafliera mah cukup tebal, coba untuk mundur terlebih dahulu, tidak ada backup juga dari teman-temannya, maka dari itu Nafliera kayaknya nggak bisa terlalu maju lagi. Walaupun kita tahu Uranus dia punya ada shield tambahan juga, tapi tetap aja nggak bisa terlalu memaksakan. Setelah itu gila si Pensidensi galak banget pakai Benedetta-nya ke arah seorang Taya, masih kuat tapi dari Taya untuk menahan beberapa pukulan dari seorang Pensidensi. Oke, dan sudah jadi Clock of Destiny untuk Ana yang pastinya udah pasti tambahan damage lagi, darah juga. Fumiko kali ini Polystar kabur, namun sudah ada backup masuk dengan Guiding Wind, masuk lagi ternyata dari Fumiko-nya, namun langsung ditarik. Peter Strike juga keluar dan berhasil menumbangkan Fumiko. Next target Pixie, coba dikejar lagi backup datang dengan Dead Sonata yang sakit banget, harus tumbang memang dari Pixie. Coba dan harus tumbang juga dari Lunar. Next targetnya Stacy, coba mengejar kali ini ke arah Nafliera, mau berpindah target ke arah Ana. Rhapsody yang salah, bakal coba dibalikin lagi mungkin, namun sudah datang juga dari Pensidensi, akhirnya harus menyudahi perang kali ini. Dijepit, Nafliera nggak dikasih kabur, Rhapsody masuk semua dan berhasil menumbangkan Nafliera. Wow, Rhapsody dari seorang Sesi sih gila, dan menyusul kematian teman-teman yang lain di mana ada Kagura yang berhasil ter-take down tapi Taya menjadi next target dan masih berhasil untuk mundur. Ada backup dari Lancelot juga. Nanti Polystar coba masuk ke arah seorang Ana, masih bisa kabur menggunakan Wings by Wings, tapi Lunar di arah belakang baru aja hidup.
berhasil ditumbangkan lagi dan lagi oleh seorang Granger. Sementara itu lihat Fancy Nancy ngeflank ke arah belakang, langsung mendapatkan seorang anak begitu saja yang tadi berhasil selamat menggunakan Wings by Wings-nya. Buset, ini Grangernya Stacy sih oke punya ya, dimana Rhapsody-nya nih on point banget. Terus dia penggunaan dari dash-nya ini atau rondonya benar-benar fungsional banget, ketika memang dibutuhkan baru dia ngedash. Dan Depth Sonata-nya juga menjadi opening untuk nge-burst damage, keren banget sih. Big play banget dari Stacy. Iya, betul sekali. Seperti kita bahas juga, Stacy adalah salah satu player yang penggunaan marksman jungle-nya itu cukup bagus ya. Dari mulai positioning dan juga timing untuk majunya tuh dia pas banget on timing. Dan kita lihat kali ini hati-hati dari Pixie. Sayang banget Lunar tadi ya, baru ke down langsung terlihat lagi, tapi ada flame shot nakal ya kali ini. Coba digunakan, masih belum connect juga. Hati-hati, Pixie menjadi incaran dari dua player MBR Delvin. Bakal coba untuk dimajuin kah? Pixie ada backup dari Fumiko, bakal coba ditabrak satu player dari Lalanix. Harus mundur terlebih dahulu. Sudah tercium bau-bau dari seorang Fancy Nancy yang hadir kali ini. Oke, Divine Judgment barusan dikomit namun belum berhasil membuahkan hasil. It's okay, pressure tetap menjadi pressure. Dan kali ini kita lihat dari Stacy coba mengamankan dua buffnya dulu. Ini udah bahaya sih kalau Stacy udah sampai punya 2 item duluan. Damage-nya itu takutnya nggak ketahan dan nanti Lancelot-nya malah jadi kurang maksimal. Oke. Jadi early game-nya masih belum didapatin ternyata sama Lancelot. Hati-hati di sini udah hadir lagi Sesi coba untuk memukul mundur Navilera, sakit banget. Tapi dia masih belum connect karena Navilera. Tapi Fumiko terlalu dalam gua rasa. Bakal coba dikomit ke arah mereka. Enggak, masih berhasil defense sama seorang Navilera. Tapi Navilera mencoba banget, sakit banget ternyata ada seorang Sesi lagi-lagi berhasil mendapatkan another point kill 4 kill ya bahkan didapatkan oleh seorang Stacy. Oke, trapping dari MBR kali ini coba dilakukan, ditarik Pixie-nya, ditarik langsung dikasih Tonros, namun terlalu tanky nampaknya, masih bisa kabur kali dengan guiding wind. Backup datang dari Ana, Peter Estrek-nya mana belum mau dikomit dan tidak ada, namun kali ini Taya coba ditarik dan berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Pixie. Wow, flicker yang cukup baik dari seorang Taya tadi ya, menghasilkan 1 buah kill, tapi balik lagi itu hanya mengejar ketertinggalan gold, dimana lagi tertinggal sekitar 3000. Ada Rolling Star yang masih belum connect karena siapapun masih bisa untuk ditahan ternyata oleh teman-teman dari MBR Delvin. Oke, ini mulai berbahaya sih kalau misalkan kita lihat, memang ketinggalan goldnya sekitar 2000 ya, hampir 2000. Tapi kalau misalkan ini bisa dibalikin sama teman-teman dari MBR, ini bakal berat dan another kill terjadi. Sepertinya Taya kali ini menjadi korban. Ini dimanapun ada Stacy di situ ada korban sih. Dimanapun ada Stacy pasti ada yang mati. Dan ini udah nggak bisa lagi untuk didiemin sih dari seorang Stacy. Mungkin dari Lancelot-nya harus coba cari peluang gold lainnya terlebih dahulu. Mungkin jangan ketemu sama seorang Stacy sih, baiknya ketika dia ngerasa udah cukup baru bisa cari. Dan kita lihat dari seorang Lalanix mencoba melakukan 1 buah pencurian karena purple buff milik seorang Stacy, dan Turtle berhasil secure oleh Stacy kali ini. Ya, ini adalah salah satu hal yang bisa dilakukan sama jungler Lalanix pastinya, dengan posisi yang dia gak bisa untuk kontes Turtle, dan akhirnya ya udah dia lebih milih paling gak bisa dapetin 1 keuntungan, yaitu purple buff mirip lawan. Ya, tapi war X tadi untuk Taya, oke, menarik sih. Oke, Ana di sini coba buka leader air select aja untuk mengusir musuhnya dan sekedar clearing wave aja. Dan kalau lu lihat rotasi dari teman-teman Altrigonic sih sekarang udah mulai bareng ya, entah satunya Fascination datang ataupun Fascination ke bawah, mereka bakalan berempat terusan depet ya. Fascination kali ini sakit banget gila dari seorang Sesi, karena seorang Lalanix harus mundur terlebih dahulu. Lalanix sih nggak bisa terang-terangan jalan depan seorang Stacy lagi karena ini udah mulai mengkhawatirkan ya. Dia mencari oleh seorang Stacy. Mungkin dari Lalanix harus coba untuk melakukan trapping karena Grangernya dia udah pede banget sih dengan kill yang sudah dia kantongi kali ini. Ya ampun, ini Pixie teori ancaman yang sangat berbahaya banget sih. Ini dia preman parah, dia muncul mulu, pokoknya kasih pressure jangan sampai kendor. Dan kali ini turret inner di bawah coba untuk diambil, di commit dengan ini Overton masih bisa kabur juga, coba untuk di backup kali ini, namun belum ada inisiasi lebih lanjut dan hanya mendapatkan inner turretnya aja. Yap, betul sekali. Sementara itu Navilera bakalan sibuk untuk melakukan cutting minion aja, dimana dia tahu ini team fight-nya nggak bakalan bagus untuk didatengin, jadi lebih baik mencari peluang lainnya dengan cara untuk mendorong minion yang ada. Tapi udah disadari ternyata oleh seorang Fumiko, kali ini bakal terjadi duel antara Fumiko dan juga Navilera, tapi ternyata enggak diladenin nama Navileranya. Walaupun dia tahu dia kuat, tapi dia mundur. Dia tahu teman-teman MBR Delvin ini lagi ketinggalan gold, dimana 4000 gold itu lumayan banget buat di menit ke-9 ini. Yes, dan kalau fight 1 lawan 1 Uranus sama Esmeralda besok sih kayaknya kelarnya ya. Besok kelar lama ya. banget, tapi tiba-tiba Fancy Nancy ada di bagian belakang, tiba-tiba udah di backline dan ditarik dengan Divine Judgment ditambah dengan Tonros dan shutdown terjadi. Harus tumbang dari Fancy Nancy, terlalu auto position nampaknya, namun kali ini datang dari Stacy dengan Death Sonata masih bisa ditutupi nampaknya dan masih bisa survive.
banget, gila. Dari seorang Stacy sih itu sakit banget sekalinya masuk, bahkan nembusnya gila-gilaan damage-nya. Tadi dari seorang Pessinensi balik lagi tipikal game-nya dia ngeflank ke belakang, tapi mungkin ada sedikit miskom ya, dimana Pessinensi seorang diri saja di arah belakang dan ada Firenze kali ini coba, tapi Taya ternyata trapping yang cukup baik berhasil mendapatkan seorang Kagura di sana. Oke, ini mantap banget sih. Lalanik sama Taya nih chemistry-nya udah dapat banget nih. Dia dapat bisa berkali-kali dapetin momennya, dan siapa dapetin retribution Buster? Oke, ternyata Granger yang dapetin Dead Stace. Retributionnya dari Lancia masih ada. Oke, masih ini ya, masih belum bisa mengamankan purple buff, dimana ini Lalanix bakal cukup kesulitan. Salah satu caranya counter invade aja mungkin menurut gua, karena kalau misalnya kita punya blue bakalan sulit banget. Tapi ternyata seorang Pixie harus merelakan nyawanya di tangan teman-teman dari MBR Delphin. Akhirnya premannya berhasil kena razia. Kena razia ya, langsung diangkut sama Kapolsek ya. Lalu Pessinensi coba untuk menunggu momen untuk melakukan push minion di arah top lane, tapi ada backup juga ternyata dari teman-temannya atau dari Esmeralda Fumieko. Kali ini bakalan coba bergerak ke arah bottom lane karena Ruby-nya nggak ada. Dia tahu Ruby-nya lagi coba untuk push. Maka dari itu dia kembali ke lane-nya, dan ini Divine Judgment dari seorang Lunar sih harus lebih diwaspadai lagi, karena tadi berkali-kali yang ke take down itu karena Divine Judgment-nya dari Lunar. Iya, ini menjadi inisiator utama memang dari Lunar sendiri, namun follow up damage-nya biasanya dikasih sama Lalanix nih, bukan sama Ana. Ananya lebih ke defensive minion ya. Jadi dia lebih ke arah mid, defense mid atau defense lane lain, namun kali ini Fumieko coba untuk ditarik dengan Amel Fonder. Coba dikejar lagi kali ini sama Lunar, namun backup sudah datang dan akhirnya harus mundur teman-teman dari MBR. Ya, tapi jadi pilihan yang sulit sih sebenarnya. Kalau mereka mau coba take down Esmeralda, dia udah kuat banget. Mau take down seorang Benedetta juga lincah banget gitu. Jadi cukup pusing teman-teman dari MBR Delphin. Mungkin kalau menurut gua coba untuk bermain lebih sabar dulu aja, coba pancing skill yang ada. Dan untuk teman-teman dari Altrigonix, mungkin mereka butuh satu hero sebagai tumbal Divine Judgment sih. Kalau enggak jadi bahaya ya, Divine Judgment-nya bakal bisa ngincar entah itu seorang Stacy kah, karena Stacy belum mati. Bahaya banget ini kalau misalnya sampai ter-shutdown. Oke, dan Lordnya mulai diinisiasi, namun Navilera mengambil kesempatannya untuk dapetin cut di dua wave minion, namun langsung ditabrak sepertinya. Melihat adanya informasi dari Navilera di depan, langsung ditabrak juga Vital Stack yang sangat bagus. Taya yang harus down duluan dengan Dead Sonata barusan. Oke, dari seorang Rangernya free hit banget, dan Sonata akhirnya berhasil mendapatkan seorang Taya. Tapi tolong, assalamualaikum, Navilera, kondangan tuh kan sampai masuk ke sono. Ya kan, cuttingnya nggak main-main, pokoknya benar-benar keluar wave-nya langsung dipotongnya di sana, di tempat asalnya. Tapi kita lihat Lord kayak bakalan secara free didapatkan tanpa adanya ini ya, gangguan dari teman-teman MBR Delphi, dimana Tayanya juga lagi nggak ada. Hati-hati, dia terlalu memaksakan, minion sudah habis. Navilera sih gua rasa dia lebih berimpact kalau team fight daripada dia split push gitu. Mendingan dia kasih badan seenggaknya buat teman-teman yang lain, apalagi mereka lagi ketinggalan gold kayak gini. Padahal dari segi kill sama 88, tapi teman-teman dari MBR Delphin ketinggalan objektif ya. Dan hati-hati Navilera coba untuk memberikan tekanan mundur. Oke, dengan sudah adanya Oracle di tangan Navilera ini semakin mantap lagi dan semakin kuat lagi pastinya. Namun untuk keputusan cutting wave, cutting minionnya itu sebenarnya memang mau nggak mau sih, karena emang kalau dipaksa kontes juga tadi mungkin dari teman-teman MBR nggak siap, jadi mungkin shot call-nya udah potong aja wave-nya, nggak apa-apa, kita yang kontes. Ternyata ditabrak. Nah, itu yang bahaya, kayak Lord yang barusan nih udah nabrak. Cara ini diterkarat dan ditarik, ternyata masih cukup tanky, ternyata yang ditarik masih bisa survive, dan ada final blow yang membelah posisi teman-teman dari MBR 1-1. Oke, bakal coba datangnya dari seorang Pixie di sini, masih bisa ada backup dari seorang Run juga, dan ini turret di area bottom lane masih belum bisa didapatkan oleh teman-teman dari Altrigonix. Sementara itu dua ini inner turret di mid lane dan juga top lane, terus gua tinggal dikit lagi dicicil sih. Tapi jadi sulit ketika ada seorang Ana dengan Parsha yang tadi juga udah sempat dinotis sama seorang Lim, dimana ini Ana sih lebih ke arah defensif. Federer Arctic itu selalu dibuka untuk clearing wave aja. Betul, dan mulai kesulitan kali ini di mana Navilera yang semakin tanky dan sakit sekali dengan Vital Ice Strike-nya. Sementara ada Pixie yang terlalu out of position dan berhasil dipanis sama teman-teman dari MBR. Wah, ini kalau lu lihat dari goldnya udah mulai mau menyusul, dimana dari 4.000, 6.000 sekarang udah dipersempit menjadi 2.000 aja. Ini jadi berbahaya buat teman-teman dari Altrigonix kalau mainnya coba untuk nunggu-nunggu lagi. Kayaknya harus segera mungkin melakukan split push, karena kalau kita lihat tadi dari Esmeraldanya tidak menjalankan wave-nya, itu jadi bahaya banget. Sementara itu kita lihat dari Lalanix coba untuk memberikan sedikit pukulan aja ke arah seorang Run, harus pulang terlebih dahulu. Tapi ada Calling Star Moon di sini digunakan oleh seorang Fumieko, coba untuk cutting wave aja.
Dan masih ada Taya yang cukup tanky kali ini mendefend inner turret di arah top lane. Oke, dan ini Navileranya udah mulai jadi PR nih. Nah kan udah mulai keras. Nah lo, ini dampak dari cut goal tadi yang sebenarnya memang fungsi banget memang untuk gold pribadinya. Dan kali ini kita lihat ada 4 pemain bahkan mau komit karena Navilera di bagian bottom lane-nya, Pak. Nah, ini dia di bagian bottom lane coba bertahan. Ada Ying yang overturn barusan coba berdansa kali dari Navilera. Namun tetap harus tumbang karena terlalu banyak dan backup yang terlambat dari teman-teman MBR belum berhasil melakukan counter attack. Oke, ya ini dia jadi dari teman-teman Alterigonix mulai membaca pergerakan dari Uranus, di mana sudah beberapa momen Uranusnya sendirian, maka dari itu mereka coba untuk pick off. Walaupun sebenarnya mereka lagi ahead, tapi mereka masih cukup respect. Ini kalau dibiarin Uranusnya liar gitu sendirian, wave kita kacau katanya. Makanya langsung dicari aja dari Uranusnya, nggak dibiarin lagi untuk melakukan split push. Dan kali ini 4-5 gue rasa bakal cukup sulit untuk teman-teman dari MPR Delphin. Walaupun mereka punya seorang Ana dengan Parishanya, tapi objektif lagi akan hadir, yaitu ada Lord yang udah mulai di zoning areanya sama teman-teman dari Alterigonix. Oke, kondisi 4 lawan 5 memang nggak mengenakan untuk teman-teman dari MBR. Tapi ya, bukan berarti dia harus ngelepas visionnya juga, karena bakal makin berbahaya lagi. Dan Uranus udah mulai spawn, bakal manjangin lane lagi seharusnya. Sementara inner turret di top lane nggak bisa di defense lagi dan harus direlakan. Namun kali Divine Judgment menarik seorang Pensinensi. Masih ada Immortal juga, tapi Ying yang overturn balasan hampir sudah hilangkah dari Lunar. Wah, hampir aja tadi Yangnya berhasil mendapatkan teman-teman dari MBR Delphin ya. Tapi tadi ini dia sempat gua bahas juga, Divine Judgment harus ada yang nebein, dan Benedetta ternyata cukup kuat ya untuk nebein itu. Tapi kita lihat di sini ada satu player berhasil terlalu Navilera, udah cukup bonyok di sana, berhasil ter-take down. Ada juga Firdaus coba dibuka untuk memukul mundur saja teman-teman dari FBR. Berhasil untuk menahan pergerakan dari Alterigonix. Keras sih keras gitu kan, tapi nggak boleh sampai nahan semua defense juga sih, nggak kuat 5 orang juga ya ditahan ya. Kalau kayak gitu berat juga memang. Namun tadi Lord yang udah mulai terekspos coba untuk diinisiasi sama teman-teman dari Alter Ego. Sesinya memang udah lumayan low, tapi kali ini dipaksakan coba dibuka visionnya dengan 3 pemain saja dari MBR, di mana Parcha yang lagi defense dan coba di steal namun nggak berhasil. Coba untuk mundur kali ini dengan Phantom Execution, dipaksa mundur lagi namun Polestar Moon, Flicker Moon tidak mau digunakan. Masih ada Sonata juga dan harus tumbang dari Lalanix. Masih ada backup juga dari Peter. Sakit banget. Sana tidak bisa berbuat apa-apa dan double kill Israel. Wah, sakit banget gila dari seorang Grangernya. Ini dia karena dari awal Stacy-nya tuh bener-bener dikasih makan habis-habisan, dan skill point dari seorang Stacy itu bagus banget sih. Selalu masuk ke arah musuhnya gitu, gak ada yang jarang bahkan yang nih. Kita lihat Navilera lagi coba untuk membadani, tapi Bumeko yang mengalihkan ke arah belakang berhasil men-take down satu player, yaitu Kaja. Gak ada lagi Kaja kali ini, 2 player tersisa, dua-duanya tanky, tapi gak ada damage-nya sama sekali dan bakal difokus aja dengan bantuan Lord. Dan ini dia 1 poin pertama untuk Alterigonix. Siap 1-0, masih bisa untuk mengamankan poin.